Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang manfaat fluida dan perbedaan fluida dari benda padat dengan mata kuliah mekanika fluida dan diajarkan oleh Ibu Chandra Damis Widiawati. Boleh di next. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adiasa Maulana ya. Lalu ada saya Ahdi Fatur Rahman. Lalu yang ketiga ada saya Ahmad Parwaji. Lalu yang keempat ada saya Ahmad Rifai. Yang kelima ada saya Akbar Dharma Wijaya. Dan yang terakhir ada saya Andre Hussein. Boleh di next. Untuk materi manfaat dari fluida akan dibacakan oleh Ahmad Parwaji. Baik, di sini saya akan membacakan manfaat fluida. Yang pertama itu fluida. Fluida itu baik cairan maupun gas yang digunakan dalam berbagai sistem hidrolik, kayak seperti rem mobil dan peralatan berat, dan sistem pneumatik seperti mesin industri dan peralatan bertekanan. Yang kedua itu ada fluida yang digunakan untuk mentransfer energi seperti dalam sistem pemanasan dan pendingin dan distribusi minyak dan gas. Yang ketiga itu ada fluida seperti darah dan obat-obatan cair yang sangat penting dalam sistem sirkulasi tubuh dan pengobatan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fatur. Ya, baik, di sini ada manfaat fluida. Yang keempat ada fluida itu seperti air dan udara yang berperan penting dalam proses alami seperti siklus air, penyebaran polutan, dan pergerakan atmosfer. Selanjutnya yang kelima, manfaat fluida digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk proses kimia, pendinginan mesin, serta pendinginan pada komputer. Selanjutnya ada materi perbedaan fluida dengan benda padat yang akan dijelaskan oleh Akbar. Oke, materi tentang perbedaan fluida dengan benda padat. Fluida memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari benda padat. Yang pertama, kemampuan mengalir. Fluida. Molekul-molekul dalam fluida tidak terikat dalam susunan tetap, sehingga fluida dapat mengalir dan mengambil bentuk dari wadahnya. Yang kedua, benda padat. Molekul-molekul dalam benda padat terikat dalam susunan tetap, sehingga benda padat tidak dapat mengalir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husain. Perbedaan fluida dengan benda padat. 2. Tegangan geser. Fluida dapat menahan tegangan geser dengan deformasi statik, tetapi setiap tegangan geser yang dikenakan pada fluida, baik kecil maupun besar, akan menyebabkan deformasi berkesinambungan. Untuk benda padat, dapat menahan tegangan geser dengan deformasi statik, tetapi deformasinya lebih terbatas dan tidak berkesinambungan. Viskositas. Untuk fluida memiliki viskositas yang dapat berbeda-beda bergantung pada jenis fluida dan kondisi alirannya. Viskositas adalah ukuran resistensi fluida terhadap aliran. Untuk benda padat, tidak memiliki viskositas karena tidak dapat mengalir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Ya, baik. Saya akan menjelaskan perbedaan fluida yang keempat, yaitu tekanan. Nah, fluida atau tekanan dapat berubah-ubah tergantung kedalaman serta kerapatan fluida. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan dalam fluida sama setiap titik pada kedalaman yang sama. Lalu untuk benda padat,
Benda padat tidak memiliki tekanan berubah-ubah seperti fluida. Selanjutnya perbedaan fluida yang kelima, yaitu perubahan bentuk. Fluida dapat berubah bentuk dan mengambil bentuk dari wadahnya. Aliran fluida dapat berupa laminar atau turbulen tergantung pada kecepatan alirannya. Serta ada benda padat, yaitu benda padat tidak dapat berubah bentuk dan mengambil bentuk dari wadahnya. Bisa di next. Dan di sini kelompok kami sudah menyiapkan 5 contoh soal tentang pembahasan yang sudah dibahas soalnya oleh Rifai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh soal. Yang pertama, fluida dalam sistem hidrolik seperti rem mobil berfungsi untuk B. Mentransfer tenaga mekanik melalui tekanan. Oke. Selanjutnya soal yang kedua, dalam sistem pendingin, fluida itu digunakan untuk apa sih? Jawabannya C, untuk menyerap dan membuang panas. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya soal ketiga, fluida seperti air berperan dalam proses alami seperti? Jawabannya yang B, siklus air dan penyebaran polutan. Oke, soal yang keempat, apa yang membedakan kemampuan mengalir antara fluida dan benda padat? Ya, baik, saya akan menjawab. Jawabannya yaitu B. Molekul fluida tidak terikat dalam susunan tetap, sedangkan molekul benda padat terikat tetap. Oke, contoh soal yang kelima, bagaimana tekanan dalam fluida itu berubah-ubah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana tekanan dalam fluida berubah? Yang jawabannya itu adalah B. Tekanan dalam fluida berubah-ubah tergantung pada kedalaman dan kerapatan fluida tersebut. Sekian materi yang bisa dijelaskan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.